Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Mohon maaf saya rekam darurat ya, karena saya sedang di Bojonegoro dan harus merawat ibu saya yang ibu mertua di rumah sakit. Jadi saya buat rekamannya mendadak dengan alat seadanya ini ya, karena alat saya sebenarnya di Surabaya semua. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Google Classroom ya. Ini sangat penting untuk kalian, terutama untuk operasinya nanti bagaimana menggunakan Google Classroom, dan jangan sampai nanti ketika kalian mengumpulkan tepat waktu ternyata dianggap tidak tepat waktu misalkan karena Google Classroom. Oke, untuk Google Classroom nanti ketika kalian sudah dapat informasi link, nah ini kan nanti dapat link Google Classroom. Ini saya buatkan contoh satu kelas contoh ya. Cara masuknya bagaimana? Cara masuknya silahkan login dulu ya menggunakan email. Oke, saya close saja lah, saya buat baru di sini ya, pakai email, pakai Gmail ya misalkan. Nah, untuk Google Classroom institusi misalkan UNESA ya harus menggunakan email mahasiswa UNESA ya. Nah, di sini sudah login, misalkan saya membuatnya pakai email saya yang UNESA, saya pakai GPFA ya, misalkan saya punya beberapa email UNESA di sini. Nanti caranya seperti biasa, login menggunakan email. Kemudian kalau sudah login email nanti tinggal dibuka Google Classroom-nya via email tadi. Nah, ini kan sama seperti biasa ya, buka email biasa. Oke, mohon maaf ini internet juga agak lambat ya karena ini di Bojonegoro, sehingga ya mau tidak mau ya nih kita harus ikuti. Nah, kalau sudah klik apa ini namanya, titik 9 di sini, atau kalau di sorot itu tulisannya Google Apps, pilih Google Classroom. Ini untuk punya kalian, jadi silahkan login email masing-masing, klik Google Classroom. Mana ya Google Classroom? Oke, keep out. Ini ya Google Classroom. Oke, kalau sudah, ini sebenarnya sudah login dengan menggunakan Google Classroom, atau sebenarnya bisa langsung klik link di situ classroom.google.com, kemudian login menggunakan email mahasiswa ya, email mahasiswa masing-masing. Oke. Nah, berikutnya ini harusnya sudah, saya tutup aja. Nah, nanti berikutnya nanti akan ada pilihan. Kalau pertama kali kalian masuk Google Classroom ada pilihan apakah sebagai student atau teacher. Tapi sebenarnya nggak ada masalah ya, nanti kalian bisa juga sebagai teacher maupun student. Nah, karena di sini tutorialnya sebagai mahasiswa ya, pilih sebagai student ya. Nah, ini masih baru juga ini kayaknya. Nah, seperti ini ya kalau baru masuk di Google Classroom. Nah, nanti pilihannya ada dua. Bukan ini ya. Ini masih continue. Nah, di sini apakah student atau teacher ya. Kalau misalkan kalian sebagai student ya masuk sebagai student ya. Oke. Nah, di sini kalau sudah tadi kalian kan dapat link ini ya. Caranya bisa langsung menggunakan link ini, copy paste. Nanti kalian akan masuk, atau kelas kode. Oke, jadi kalau sudah login ini tinggal copy paste atau masukkan kelas kode ini. Ini juga berlaku di Android ataupun di mungkin apps ya, di Apple ya. Kalau kalian menggunakan HP Android atau Apple sama caranya. Interface-nya sama seperti di internet, jadi seharusnya tidak ada tutorial, tidak perlu ada tutorial tambahan ya untuk di Android. Caranya dia ada create atau join. Nah, kalau create nanti kalian sebagai teacher ya, buat kelas sendiri. Kalau join kalian sebagai student atau sebagai murid. Nah, di sini ada class code. Nah, ini tinggal dimasukkan, atau tadi link ini bisa langsung copy paste supaya supaya mudah, tidak perlu harus create seperti ini. Class code, kalau sudah tinggal klik join. Nah, nanti kalian akan masuk kelas yang kalian tuju. Kelas code ini ya nanti tergantung guru kalian atau dosen kalian akan memberikan kode apa gitu ya. Nah, di sini tiap kelas biasanya beda. Ini saya buatkan satu kelas namanya tutorial Google Classroom misalkan. Oke. Untuk menemuinya di sini ada macam-macam kelas, kemudian ada kalender. Biasanya kalau ada tugas biasanya masuk ke kalender. Ada to do juga di sini. Kemudian di sini ada enroll, ini kelas-kelas yang kalian ikuti. Nah, kebetulan di sini yang di tutorial ini ada satu kelas yang diikuti ya. Kalau archive kelas itu kalau ada kelas-kelas yang sudah tidak aktif, kalian pernah ikuti tapi sudah tidak aktif lagi gitu ya. Kemudian kita bicara setting dulu ya sebelum ke menu yang utama.
Setting di sini profil silahkan tolong diganti sesuai dengan nama ya, dengan foto, jadi dengan foto masing-masing yang ya formal lah ya, jangan yang non formal, usahakan yang formal. Kemudian kalau mau ganti nama, silahkan di manage di Google kalian ya, akun Google kalian ganti namanya. Usahakan ya gunakan nama asli lah ya, jangan menggunakan nama samaran atau nama-nama yang lain. Oke, nama lengkap ya, usahakan yang lengkap. Oke. Ini untuk notifikasi kalau nanti ada komentar, ada tugas, ada yang lain, itu nanti bisa muncul notifikasinya di email maupun di HP kalian. Makanya sangat direkomendasikan supaya tidak tertinggal tugas itu. Ya pertama jelas minimal tiap hari buka Google Classroom ya, dicek aja karena kalian kan sudah masa kuliah. Yang kedua ya diinstal di HP Android kalian. Nah, di sini kan bisa diganti di sini. Personal info, di situ ada nama. Itu nanti bisa diganti nih namanya nih, name. Ini silakan di request diganti nama lengkap kalian. Oke. Selanjutnya ini untuk setting hanya seperti ini saja ya. Selanjutnya kita masuk ke kelas. Nah, di kelas ini menunya secara umum ada 3 menu utama ya. Yang pertama stream. Di sini ada diskusi, ada posting, ada tugas, ada materi, semuanya ngumpul di sini sebenarnya. Jadi bisa jadi diskusi umum dan lain-lain. Oke. Kalau upcoming di sini nanti akan ada misalkan tugas, deadline-nya kapan dan seterusnya akan muncul di sini ya. Kemudian classwork di sini. Classwork di sini nanti ada beberapa macam classwork yang akan saya tunjukkan setelah ini ya. Bisa jadi mulai dari tugas, ada diskusi, ada materi dan lain-lain. View your work di sini kalau kalian ada tugas sudah mengerjakan, nanti listnya ada di sini apa saja. Oke, nanti ya kita bahas. Kemudian kalau people di sini kalau kalian ingin lihat siapa saja yang ada di sini, mungkin dosennya atau yang lain, pastikan tidak salah kelas ya. Oke, saya sebagai guru akan mencoba membuat pertama coba diskusi ya di sini di stream di sini ya. Saya buat diskusi. Ya ini misalkan aja ya, saya post. Nanti semua hal diskusi yang ada di sini akan muncul di bagian kalian di sini, di bagian stream nanti. Sebentar, akan muncul di sini ya. Atau kalau perlu di reload lah ya biar cepat. Nah, di sini sudah muncul diskusi ya. Nah, kalau nanti guru atau dosen kalian minta diskusi di sini ya silahkan tinggal tulis komentar di sini. Komentarnya apa, misalkan ingin membalas tentang apa dan seterusnya. Ini ya sama seperti kalau kalian punya sosial media, ada Facebook ataupun Instagram ya, ada yang posting, ada yang komentar. Sayangnya memang di sini tidak bisa di tag komentarnya ya ataupun di reply. Jadi kalau misalkan diskusi di sini harus memberikan keterangan, misalkan saya akan menjawab pertanyaan dari siapa, saya akan bertanya kepada siapa dan seterusnya. Di sini memang harus seperti itu ya. Oke, kalau kalian ingin posting di sini ada announce to your classroom, atau diklik kok nggak muncul ya. Ini nanti, oke sebentar, mungkin ada di sini ya. Nah di sini nanti sama seperti tadi, misalkan sebagai PJ atau sebagai mahasiswa ingin mengumumkan sesuatu, di situ bisa diklik announce to your classroom. Nanti bisa memberikan pengumuman apapun ya terkait dengan itu. Ini ya, jadi announce. Oke. Nah di sini misalkan pengumuman, kalau kalian sebagai PJ atau mungkin di kelas ingin menggunakan pengumuman, bisa pengumuman misalkan di sini ya. Oke, di sini kalian juga bisa menambahkan Google Drive link dari website lain, dari YouTube ataupun menggunakan file ya. Di sini saya merekomendasikan upload file saja, karena kalau misalkan upload Google Drive kalian, misalkan diupload di Google Drive kalian dan di share, itu setting sharingnya harus benar. Kalau enggak, yang lain tidak bisa tidak bisa membuka. Oke, caranya tinggal di sini upload, tinggal drag drop aja file yang akan diupload di sini. Misalkan saya punya mata kuliah ini sejarah fisika RPS ya misalkan, ini tinggal di drag
kan drop saja di sini. Nah, ini sudah, atau diklik browse di situ. Nah, itu sudah otomatis akan upload. Oke. Saya tidak upload ya karena koneksi internet saya agak lemot di sini. Nanti saya akan upload ketika internet cepat. Recent di sini file-file apa aja yang sudah pernah kalian buka. My Drive ini bisa mencari dari Google Drive kalian, ataupun di Share Drive juga sama ya. Kalau ini yang di Google Drive yang kalian bintang, itu file-file apa saja di situ bisa dilihat. Oke, kalau sudah tinggal diklik post, itu sudah muncul di semua postingan, di semua mahasiswa semua, bahkan dosen bisa melihat ya. Oke, ini bisa kalian hapus tapi tidak bisa kalian edit ya, memang itu konsekuensinya. Jadi ini saya sebagai dosen di sini atau sebagai guru bisa melihat postingan kalian. Saya refresh saja ya. Oke, itu yang pertama ya. Oke, yang kedua, oke sebentar, saya ambil nunggu ya. Nah, nanti yang kedua di sini di bagian classwork. Di bagian classwork di sini ada beberapa tipe ya, tanda kutip tipe tugas yang bisa diberikan di Google Classroom. Oke, sebentar, ini memang mohon maaf internetnya di luar biasa sulit di sini. Saya coba tether pakai HP saya ya. Tether. Aduh, versinya juga nggak ada sinyalnya. Oke, sudah connect tapi belum bisa ya. Oke, di sini ada track your forecast. Nanti kalau ada tugas akan terkumpul di sini ya. Ini untuk melihat rekapan juga. Kalau misalkan ada tugas yang tertinggal, ini tolong ya, ketika nanti kemarin itu banyak sekali tugas yang ketinggalan. Itu harus jangan sampai ketinggalan lah ya. Kalau tugas kosong kan nilainya 0 ya gitu ya. Jadi kalau tugas ini tolong hati-hati. Nah, di sini ada beberapa tipe ya dari classwork. Yang pertama yang jelas paling mudah itu adalah topik. Di sini kita bisa membuat topik, tapi saya tidak akan menggunakan seperti ini ya karena terlalu ribet. Yang kedua reuse post. Di sini posting yang sudah ada bisa saya buat di situ. Nah, ini posting yang mungkin ya sudah lama ya, bahkan yang sudah pernah saya buat. Ini nggak usah lah ya, ini kalian karena sebagai guru. Yang pertama saya jelaskan posting material. Material di sini biasanya dalam bentuk PowerPoint, mungkin link video YouTube, rekaman perkuliahan kita dan lain-lain ya. Bisa jadi video atau yang lain, atau buku atau yang lain. Nah, di sini seharusnya saya katakan setelah kuliah, setelah kuliah saya harusnya akan posting ya, kalau kuliah di Zoom ya minimal video rekaman kuliah dan file presentasinya. Nah, ini kalau saya lupa nanti tolong PJ mengingatkan ya. Ini sekali lagi tolong PJ mengingatkan untuk posting, misalkan PPT, misalkan pertemuan 1 ya, pertemuan 1 materi misalkan ya, materi pertemuan 1 nanti isinya apa, kemudian di sini nanti saya akan berikan YouTube atau misalkan apa namanya video YouTube atau file PowerPoint dan lain-lain. Kalau sudah saya post saja di sini ya. Nah, nanti kalau sudah ada nanti di classwork akan muncul, di stream juga akan muncul ya. Misalkan kita buka di stream, saya posting ya. Nah, untuk materi seperti ini silahkan di-download dan dipelajari saja ya, tidak perlu feedback atau umpan balik, kecuali diminta umpan balik ya. Misalkan kalian minta diskusikan di YouTube, di kolom komentar YouTube misalkan, atau kalian diminta untuk mendiskusikan di sini. Jadi nanti perhatikan perintah dari masing-masing tugas ya, karena biasanya spesifik ke perintahnya. Kayak di sini kan bisa lihat sudah muncul di stream, ada di classwork juga ada. Oke, 2 ya. Nah, di sini nanti kalian bisa download materinya. Oke, sekali lagi kalau saya lupa menyampaikan materi setelah pertemuan karena video ataupun PowerPoint yang saya gunakan, tolong diingatkan ya. Oke. Oke, sini jelas belum ada ya, karena ini kan bukan tugas itu tadi.
Oke, yang kedua adalah tugas. Ini yang penting ya. Untuk materi saya rasa gampang ya. Tugas ada 3 jenis di sini ya yang disebutkan. Yang pertama question. Question ini dalam bentuk pertanyaan, diskusi ya. Misalkan diskusikan tentang apa ya, misalkan tentang beton lah ya, misalkan saya contoh saja. Oke, bla bla bla, misalnya minta diskusi di sini. Rata-rata pasti ada deadline-nya. Misalkan deadline-nya besok, tanggal apa sih? Tanggal 29. Oke, tanggal 1 ya misalkan. Di sini juga ada jamnya, hati-hati ya. Misalkan jam 11.59. Oke lah, nggak apa-apa. Oke. Nah, ketika kalian dalam bentuk tanda tanya seperti itu artinya harus diskusi kelas. Nah, kalau diskusi kelas tadi ya bisa jadi di sini. Kalau seperti ini jelas saya minta diskusinya di Google Classroom ya. Sehingga di sini dilihat pertanyaannya apa. Nah, kalau diskusi kelas maka ya silahkan diskusikan di sini kelas komentar. Misalkan saya berpendapat dan seterusnya ya misalkan. Oke. Atau sebenarnya ketika kalian diminta berdiskusi seperti ini, kalian bisa masuk di sini. Ini untuk menjawabnya. Kode kelas, sorry ya, ini ya. Saya berpendapat. Nah, di sini. Kalau sudah diklik tune in. Oke. Sekali lagi, setiap tugas harus diklik tune in. Kalau tidak, ini nanti akan apa namanya? Dianggap terlambat ya mengumpulkan. Nah, di sini ada si classmate answer. Nah, di sini nanti akan ada rekapan jawaban teman-teman kalian. Kalau fiturnya di teacher ini dibuka ya. Sebentar, saya lihat dulu. Saya lupa tadi belum nyeting. Nah, di sini student can reply each other, berarti nanti diskusinya ya dalam bentuk seperti ini. Nah, yang seperti ini bisa dibalas. Misalkan saya sudah komentar apa, dibalas. Nah, silahkan diskusi seperti ini lebih mudah, lebih lengkap ya. Jadi diklik. Nanti kalau kalian masih ingin menjawab lagi, di sini masih bisa lagi. Di sini kelas komentar tes misalkan, dan seterusnya ya. Oke. Saya sarankan nanti kalau ketika ngumpulkan di sini ya. Kalau di sini nih ya hanya rekaman diskusi biasa aja. Tapi kalau di sini akan terekam di Google Classroom. Jadi kalian terekam ini tune in, sudah mengumpulkan tugas, tidak terlambat gitu loh. Nah, nanti ketika akan seperti ini, kemudian nanti ketika akan mengumpulkan nanti bisa diskusi sini, siapa bertanya apa. Biasanya saya akan memberikan kalau yang dalam bentuk kelas apa namanya tidak tetap muka ya, itu saya berikan video. Nanti saya minta ada pertanyaan, misalkan satu mahasiswa wajib 1 kali bertanya. Nanti bisa bertanya di sini. Nanti selain itu juga saya minta untuk menjawab, misalkan menjawab minimal 2 jawaban. Nanti di sini tinggal dijawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian ya. Harapannya diskusinya aktif ya di sini. Oke. Nah, untuk private comment ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena ya sifatnya privat. Jadi ini hanya bisa saya baca, nanti teman kalian tidak dibaca. Oke. Kenapa? Karena di sini dalam bentuk tanda tanya dan tugasnya diskusi kelas ya, maka harus bisa dibaca oleh semua kelas kan tentunya. Jadi ini tidak perlu lah ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dituliskan secara privat baru dituliskan di sini bisa. Tapi untuk mengumpulkan tugasnya sekali lagi di sini ya, pendapatnya apa dan seterusnya. Oke. Kalau misalkan ada 2 pertanyaan yang ingin dikerjakan ya di sini. Di apa namanya bisa ditanyakan kayak ingin bertanya 1 apa, 2 apa dan seterusnya gitu ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan teman-teman kalian di sini. Oke. Nah, kemudian nanti sifatnya di sini bisa jadi jawaban tidak bisa diedit, tapi nanti bisa juga jawabannya bisa diedit, nanti tergantung kebijaksanaan saya. Nanti ketika ada yang bisa diedit, ada yang tidak, tapi biasanya sih mungkin bisa diedit ya. Atau saya tunjukkan aja kalau bisa diedit, ini saya klik ya. Maka nanti ketika kalian menjawab pertanyaan itu nanti bisa diedit pertanyaannya atau jawabannya kalau memang masih kurang tepat. Ini saya refresh aja lagi. Nah, ini bisa diedit ya, edit muncul di sini ya. Oke. Kemudian kalau menjawab sekali lagi di sini dilihat pertanyaan diskusi kelasnya apa, kemudian bisa dijawab dengan kolom komentar ya. Tadi sudah saya tunjukkan di sini. Ini diklik.
Nah, ini nanti siswanya minta bertanya tentang apa. Nah, ini jawaban kalian tuh ini itu ya. Oke, ini sudah. Oke, yang tanda tanya. Sekarang tugas berikutnya adalah yang dalam bentuk quiz assessment. Nah, quiz assessment ini saya jarang menggunakan. Kenapa? Karena menggunakan Google Classroom dan menggunakan grading otomatis ya. Karena mata kuliahnya rata-rata dalam mata kuliah dalam bentuk eksplanasi, bahkan mungkin penjelasan rumus, maka secara umum ini tidak digunakan. Tapi kalau digunakan pun ya silakan dikerjakan. Caranya sama. Jadi di sini misalkan ya seperti tugas. Sini ada Google Classroom-nya, Google Form-nya, sorry. Deadline-nya ya udah saya samakan ya tanggal 1. Jamnya jam nanti ya, oke lah gini ya. Misalkan saya assign di sini. Nah, di sini kan sudah ada tugas 3 itu ya. Oke, saya lupa. Ini namanya apa? Oke, kalau sudah saya buka lagi di sini ya. Nah, untuk kumpulan tugas tadi kan ada yang sudah dikumpulkan, maka di sini tuduhnya yang sudah ini tadi sudah enggak perlu. Jadi yang belum nanti akan ada di tuduh di sini ya. Dia ada tugas apa, jam berapa, deadline-nya, hari apa, itu nanti ada di sini. Nah, kalau sudah tinggal diklik. Nah, ini tugasnya. Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Misalkan ada quiz di sini Google Form bisa dikerjakan. Nah, di sini ya misalkan ya pertanyaannya dan lain-lain, nanti ada quiz langsung otomatis. Kemudian kalau ingin nambahkan apa, misalkan perlu menambahkan tugas dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk mungkin tulisan tangan kemudian difoto gitu ya, di sini bisa digambarkan file. Nah, kalau sudah jangan lupa diklik ini mark as done. Oke, kalian bisa menambahkan private comment kalau perlu, dan kalau kelas komentar ini sekali lagi kelas komen ini bisa dibaca oleh semua siswa ya, sehingga tidak perlu. Jadi kalau sudah jangan lupa ini diklik mark as done. Kalau ini tidak diklik maka kalian dianggap belum mengerjakan oleh sistem, sehingga dianggap terlambat. Pak, saya sudah ngerjakan tapi ada yang salah upload atau yang lain. Nah, di sini ada unsubmit, diklik. Jadi dianggap unsubmit dulu, baru diupload lagi, baru jangan lupa diklik mark as done lagi. Oke, sekali lagi saya mengandalkan sistem yang ada di Google Classroom, sehingga kalau ada yang tertulis terlambat ya tentu saja ada pengurangan nilai di situ ya untuk tugas-tugasnya. Oke, yang terakhir assignment biasa, ini tugasnya dalam bentuk bebas ya. Misalnya tugas 4 mengerjakan soal misalkan dan seterusnya. Misalkan aja ada deadline-nya di sini. Oke. Kalau misalkan ada cek plagiarisme ya nanti saya berikan cek plagiarisme di sini ya. Sini ada 5 assignment per kelas, misalkan nanti saya perlu cek plagiarisme ya, nanti saya coba dulu ya di sini. Nah, kalau sudah yang seperti ini biasanya tugasnya kalau dari saya itu dalam bentuk ya, misalkan kalau memang soal-soal matematis, maaf ya, tugasnya dalam bentuk penurunan matematis misalkan atau yang lain itu, jadi kalian diminta untuk mengerjakan di kertas, kemudian nanti kalian foto, kemudian kalian kumpulkan. Oke, perhatikan ya, kalau tugas kalian sudah selesai di sini maka tugasnya berwarna abu-abu di sini ya. Tapi kalau tugas belum selesai di sini warnanya biru gitu ya. Nah, ini enak sebenarnya kalian sudah di Google Classroom. Oke, kalau sudah di sini bisa di add file misalkan, kemudian nanti akan dicek di sini ya, kalau ada keterangan di sini ya, generality report will available, di sini akan dicek originalitasnya ya. Misalkan tugasnya misalkan tentang berikan pendapat tentang apa atau buat makalah tentang apa, nah ini nanti akan dicek gitu ya. Oke, kemudian berikutnya kalau sudah jangan lupa tugasnya dikumpulkan, misalkan di sini dalam bentuk file tadi foto. Nah, kalau ngerjakan foto, misalkan memfoto tugas ini yang sering kali jadi masalah kemarin tuh, karena fotonya dalam bentuk JPEG misalkan. Nah, ini tolong diurutkan ya, uploadnya harus diurutkan berdasarkan ya urutan halaman, atau
Sebenarnya paling mudah itu di lembar jawaban diberi halaman supaya tidak bingung nanti saya yang mana dulu, halaman pertama, kedua, dan seterusnya itu ya. Termasuk UTS dan UAS ada yang sistemnya seperti ini, sehingga silakan di upload. Saran saya memang paling enak dijadikan PDF supaya saya tidak perlu mengurutkan lagi gitu ya, untuk halamannya dan seterusnya gitu. Upload file. Oke, misalkan filenya sudah apa gitu, tinggal diupload di sini. Oke. Kalau sudah, sekali lagi jangan lupa klik mark as done. Oke, karena ada beberapa tugas, contohnya UTS dan UAS itu waktunya saya berikan dalam bentuk strip, maksudnya ya deadline-nya kapan ya sudah, lebih dari itu misalkan tidak saya terima dan seterusnya gitu ya. Jadi ini jangan lupa ya yang di mark as done tadi. Kalau misalkan perlu direvisi sama di unsubmit terus di submit lagi gitu. Oke, saya rasa itu ya tutorialnya untuk Google Classroom kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf, ini saya menggunakan set biasa sehingga agak kurang begitu nyaman. Saya juga kondisi agak sedikit sakit sehingga suara saya agak serak. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.